Kita ini kan sebenarnya berharap pemilih itu adalah pemilih yang aktif. Iya. Setiap apapun yang kita lakukan, tahapan yang kita laksanakan itu mendapatkan feedback, respon yang banyak dari masyarakat. Benar. Ini kami melakukan mengedepankan pencegahan, Benar. ya, melalui sosialisasi, melalui publikasi, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat di dalam pemilu dan pengawasan ini. Hai Tribuners, kembali lagi bersama saya Eyunika Abela yang akan mengajak Anda sekalian untuk mengetahui berbagai informasi tentang Jawa Tengah dan sekitarnya di Tribun Forum Tribun Jateng. Dan kali ini langsung menyapa dari Kabupaten Blora bersama dengan saya Ketua Bawaslu dan juga Ketua KPU Kabupaten Blora tentang pengawasan tahapan sosialisasi pemilu 2024. Selamat pagi yang sudah hadir bersama dengan Tribun Jateng, Bapak Muhammad Kamdun SPDI selaku Ketua KPU Blora. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Bella. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya Pak? Sehat. Oke, dan selanjutnya ada juga Bapak Lulus Marianan SP selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Blora. Selamat pagi. Selamat Bapak, pagi, Mbak sehat Bella. juga? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat walafiat. sehat. Baik, dan seperti halnya juga ya pemilu maupun pilkada nanti di Kabupaten Blora diharapkan juga sehat begitu ya Pak dalam Iya. penyelenggaraannya, karena KPU dan Bawaslu Kabupaten ini sendiri nantinya akan memantau benar, melaksanakan dan juga mengawasi hingga terselenggaranya pemilu dan pilkada dengan baik dan pastinya terpantau aman begitu ya Bapak? Iya. Oke, dan perlu kita ketahui nih ya sebagai warga negara Indonesia yang baik, pastinya nantinya di tanggal 14 Februari 2024 mendatang Iya. kita akan mengadakan pesta besar-besaran begitu ya untuk pemilihan, baik itu diawali dengan presiden, kemudian wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD, dan nantinya ada di kabupaten kota juga begitu ya Bapak, Iya. benar? Dan pastinya itu akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin, kemudian dipantau juga oleh KPU dan juga Bawaslu. Dan kali ini kita ada di Blora, begitu. Oke, langsung saja saya mau menuju ke KPU terlebih dahulu. Iya. Kepada Bapak Hamdun, begitu ya, bisa dijelaskan Pak bagaimana terkait tahapan pemilu 2024 nanti, terkait prosesnya dimulai dari pranya hingga paskanya, mungkin dari perencanaan programnya, Iya. kemudian pemutahiran data begitu pemilih hingga registrasi, verifikasi. Iya. Monggo Bapak bisa dijelaskan. Terima kasih Mbak Bella. Jadi begini, tahapan untuk pemilu serentak, istilahnya pemilu serentak 2024 itu sesuai dengan PKPU nomor 3 2022 terkait dengan tahapan program dan jadwal pelaksanaan pemilu 2024 itu sudah ditetapkan oleh KPU RI dan sudah diundangkan. Nah, itu dimulai 20 bulan sebelum pemungutan. Jadi dimulai kemarin bulan Juni tanggal 14 dan sudah diluncurkan oleh KPU RI bersama dengan KPU Provinsi dan seluruh KPU Kabupaten Kota. Oke. Nah, kemudian hari ini tahapannya kita sedang persiapan untuk pendaftaran calon peserta pemilu. Ya. Nah, pendaftaran partai politik. Cuman mekanisme pendaftaran partai politik di pemilu 2024 ini agak berbeda dengan pemilu 2019 kemarin. Apa yang Hari ini berbeda? kita sedang persiapan. Kalau pemilu 2019 itu dulu ada pembagian kewenangan. Pembagian kewenangan. Ya, pendaftaran tetap di KPU RI, tetapi di KPU Kabupaten diberikan kewenangan untuk penyerahan syarat dukungan, istilahnya begitu. ya. Jadi dulu itu di pemilu 2019 partai politik tingkat kabupaten itu menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Kabupaten dalam bentuk hard copy. Kayak fotokopi KTP sama kartu anggota partai. Oke. Tetapi di pemilu 2024 ini KPU melakukan metode yang berbeda untuk pendaftaran partai politik. Jadi semuanya terkonsentrasi di KPU RI. Baik syarat dukungannya maupun syarat-syarat administrasi yang lain. Semua terkonsentrasi di KPU RI dan itu dilakukan melalui sistem informasi partai politik atau yang kita kenal dengan SIPOL. Sipol. Nah, jadi tugas sekarang itu KPU kabupaten adalah membantu proses
partai politik di tingkat kabupaten apabila mengalami kendala terkait dengan proses penyusunan keanggotaan. Tetapi setelah nanti daftar keanggotaan ini disusun oleh partai di tingkat kabupaten, diserahkan kepada DPP untuk diserahkan kepada KPU RI melalui Sipol. Jadi tidak ada berkas yang diserahkan oleh partai tingkat kabupaten kepada KPU kabupaten. Semua terkonsentrasi di KPU RI. Tetapi kami di kabupaten punya kewajiban mengawal teman-teman partai calon peserta pemilu ini supaya proses mereka dalam menyusun kebutuhan administrasi mulai dari dokumen kepengurusan, dokumen kantor, kemudian syarat-syarat keanggotaan partai itu dapat tersusun dengan baik. Nah, setelah diterima pendaftarannya oleh KPU RI, nanti KPU Kabupaten itu punya tugas untuk mengambil dokumen-dokumen persyaratan partai di masing-masing kabupaten, kota itu melalui Sipol. Jadi nanti prosesnya kita ambil dari Sipol, kemudian kita lakukan proses verifikasi administrasi dari Sipol itu. Jadi gambarannya nanti seperti itu. Nah, proses pendaftaran partai sampai nanti menuju penetapan sendiri prosesnya cukup panjang. Ini nanti tanggal 29, 30 ini nanti akan ada pengumuman pendaftaran. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 14 Agustus itu nanti pendaftaran. Dibarengi dengan proses tahapan verifikasi administrasi. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual bagi partai yang tidak lolos parliamentary threshold begitu. Terus kemudian sampai di akhir tahun 2022 ini nanti akan ada penetapan peserta pemilu dan pengundian nomor urut. Nah, kira-kira begitu Mbak tahapan sampai nanti ditetapkan peserta pemilu untuk pemilu 2024. 2024 mendatang gitu. Baik. Kira-kira begitu. Kemudian untuk tahapannya sendiri yang dilakukan pada saat ini, sekarang yang lagi hektik dikerjakan oleh KPU itu apa, Pak? Kalau sekarang kita memang fokus di persiapan pendaftaran partai politik, sama penyusunan anggaran untuk kebutuhan tahapan-tahapan sepanjang 2022 ini. Jadi kan setidaknya nanti selain pendaftaran partai politik, kita juga persiapan untuk rekrutmen badan ad hoc. Nah, PPK, PPS itu akan kita lakukan di 2022 ini. Nah, kemudian karena kita juga butuh menyampaikan ini kepada publik, kita juga butuh sosialisasi yang masif. Nah, itu hari ini kita sedang susun perencanaan anggarannya. Karena memang hari ini untuk anggaran sendiri kita belum tahu berapa anggaran yang disepakati antara KPU RI dengan pemerintah. Nah, tetapi hari ini kita sudah mulai susun anggaran itu, lalu kemudian kita ajukan ke KPU RI melalui KPU provinsi. Begitu. Oke. Luar biasa ya, jadi tahapannya cukup panjang begitu ya Pak. Jadi sabar sekali gitu ya KPU menangani hal ini. Integritasnya begitu terlihat. 24 jam ya Pak integritas? Iya, integritas 24 jam. Serta yang nggak boleh cemberut Mbak, harus senyum. Iya, harus senyum, harus melayani. Wajib melayani begitu. Melayani juga pastinya Bawaslu juga melayani ya Pak? Saya mengawasi. mau mengawasi juga. Iya, kalau kita mengawasi. Kita mau beralih ke Bawaslu ya Pak? Siap. Untuk Bapak Lulus nih. Kalau masyarakat awam sendiri ini kan mengetahuinya mungkin Bawaslu ini mungkin kerjanya ini waktu saat pemilu saja nih, mengawasi saja. Kemudian kalau pas nggak pemilu kira-kira Bawaslu ngapain ya? Monggo Pak, dijelaskan untuk masyarakat awam yang belum mengetahui. Monggo. Siap. Jadi begini Mbak, Bawaslu itu sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu ini, bahwa Bawaslu kewenangannya adalah melakukan pencegahan, melakukan pengawasan, kemudian melakukan penindakan atau penanganan pelanggaran gitu. Nah, secara otomatis ketika tadi disampaikan oleh Pak Kamtun bahwa pemilu serentak 2024 sudah di launching tahapannya pada 14 Juni yang lalu. Bawaslu juga tentu mengikuti melakukan pengawasan semacam itu. Nah, ada yang sebenarnya secara rutin dilakukan pengawasan berkoordinasi dengan KPU itu selain tahapan ini juga terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan gitu. Namun selain itu bahwa Bawaslu ini punya
kewajiban juga untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ini terkait bagaimana yang menjadi tujuan kita bersama supaya pemilunya nanti berkualitas gitu. Nah, ini adalah Bawaslu selalu sosialisasi kepada masyarakat gitu. Nah, di akhir-akhir ini Bawaslu ini punya dua kegiatan penting di Kabupaten Blora ini yang ini kesempatan untuk saya sampaikan ini. Jadi supaya Tribuner juga nanti menunggu. Jadi kita hari-hari ini baru saja menyelesaikan proses pembuatan buku ya sejarah pengawas pemilu. Ini baru saja, ini prosesnya masih layout ini. Jadi nanti 30 Juli rencananya udah launching selesai. Ya Pak? Iya, nanti akan kita launching barangkali 13 Agustus sekaligus itu di momentum ulang tahun Bawaslu. Oh, jadi berbarengan dengan ulang tahun Bawaslu. Ini jadi ada buku judulnya Metamorfosis Pengawas Pemilu di Bumi Jati. Ya, moga ditunggu bareng-bareng ini. Masih ada satu lagi nih. Satu lagi. Ini baru kemarin, sekarang barangkali masih proses ini teman-teman, syuting film, Mbak. Jadi syuting film, ya film pendek sih, film semacam iklan layanan masyarakat yang menjelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat ini mengetahui besok itu kalau pemilu dimulai, bagaimana kalau ketemu dengan kasus-kasus semacam ini. Ya, jadi tentang tata cara penanganan pelanggaran itu kita harus kepada masyarakat. Ini semua dilakukan dalam rangka sosialisasi, dalam rangka membumikan pengawasan pemilu kepada masyarakat di Kabupaten Blora, supaya masyarakat itu sudah menjadi ngeh lah. Oh ternyata pemilunya ini sudah sebentar lagi dimulai, bahwa pemilu ini adalah event 5 tahunan yang menguasai hajat masyarakat Kabupaten Blora, ya, yang penting sekali lah bagi kita semuanya masyarakat di Kabupaten Blora ini. Saya kira gitu, Pak. Ada dua hal ini yang penting. Menarik dan penting begitu ya untuk Kabupaten Blora sendiri. Jadi Bawaslu ini nantinya akan melaunching buku. Boleh diulangi Pak, judul bukunya apa? Mungkin ada yang kepo begitu dalam arti. Iya, monggo. Jadi kita beri judul kira-kira Metamorfosis Pengawas Pemilu di Bumi Jati. Di Bumi Jati. Menarik sekali ya. Di Blora ini ya. Launching buku. Kemudian untuk short movie tadi juga cukup menarik Bapak. Sangat menarik malahan ya. Karena kan untuk memberi sosialisasi sendiri kan apalagi kepada anak-anak muda. Kan mereka mungkin mengikuti seminar-seminar atau apa mungkin tidak mau. Jadi memanfaatkan digital dengan sangat baik begitu dari Bawaslu sendiri membuat short movie atau film pendek sosialisasi Ellen itu tadi ya Pak. Kemudian itu tayang di channel YouTube-nya Bawaslu Kabupaten Blora, benar? Iya. Jadi kebetulan di Bawaslu ini media kami ya cukup lengkap, Mbak, begitu ya. Jadi kita punya media sosialisasi, YouTube ada, Instagram, Facebook, kemudian Twitter, ya TikTok lengkap, Mbak. Gitu semua. Bahkan teman-teman ini banyak yang TikTokan juga. Kira-kira gitu. Jadi Bawaslu ini anu lah, ya kelompok milenial penting begitu, memanfaatkan semua lini kira-kira. Memanfaatkan semua lini gitu ya. Karena kita ini juga milenial ini. Baik. Milenial yang dipaksa untuk jadi menyesuaikan juga ya dengan para anak-anak muda begitu ya. Biar semua juga bersinergi bersama, begitu bekerja sama. Jadi genre-genrenya begitu biar paham juga ya Bapak ya. Baik, kemudian Bawaslu lagi nih Pak. Untuk strateginya sendiri nih, strategi pengawasan seperti apa sih yang hendak dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blora? Monggo Bapak. Ya, mengenai strategi pengawasan Bawaslu ya untuk pengawasan pemilu serentak tahun 2024 ini, memang sebenarnya tidak banyak perubahan sih dengan periode-periode yang lalu, bahwa diatur di dalam regulasinya pengawasan Bawaslu itu strateginya adalah mengedepankan upaya pencegahan, lalu kemudian secara tegas melakukan penindakan apabila ditemukan ataupun ada laporan pelanggaran pemilu begitu. Nah, upaya pencegahan ini yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Blora ini banyak hal. Jadi kita mulai ya, penting sekali ini kita sampaikan. Jadi Bawaslu itu dalam rangka upaya pencegahan ini melakukan sosialisasi. Jadi sebelum itu juga
ada peningkatan kapasitas dulu sebenarnya. Oke. Selain sosialisasi ini kepada semua elemen ya, kita melakukan koordinasi. Koordinasi ini kita lakukan dengan berbagai elemen, lembaga, dengan KPU dan pemerintah dan lainnya. Bahkan bisa lebih dari itu, kadang-kadang kita berkolaborasi juga gitu ya. Jadi koordinasi ini kan sangat penting. Iya. Setelah kita sosialisasikan aturannya, bagaimana ini yang boleh, ini yang tidak boleh, kemudian kita melakukan koordinasi dalam rangka apa? Mencegah terjadinya pelanggaran dengan penyelenggara KPU, dengan peserta, kemudian dengan masyarakat, dengan pemerintah, ini kita lakukan koordinasi. Nah, ini jadi dilakukan seperti itu. Tadi juga sempat kita sebut bahwa selain koordinasi sosialisasi, termasuk kita mendorong partisipasi. Yaps. Banyak sekali kegiatan-kegiatan dari Bawaslu ini. Jadi mendorong partisipasi masyarakat itu kita banyak mempunyai, ada yang namanya SKPP, Sekolah Kader Pengawas. Terus kemudian kita punya yang namanya Saka Adiasta. Jadi teman-teman pramuka ini diajak bersama-sama belajar tentang kepengawasan, tentang pencegahan dan pendidikan bersama-sama begitu. Kita juga ada program MOU bekerja sama dengan sekolahan, dengan kampus, ya semacam go to school, go to pesantren, go to kampus begitu. Kita ada kegiatan seperti itu dengan kelompok-kelompok wanita, dengan kelompok remaja, dan kegiatan-kegiatan sosialisasi ini kita laksanakan dengan model-model webinar dan seterusnya. Kita dengan pemerintahan, kemudian dengan BKD, dengan Kesbang dan seterusnya. Jadi strategi, sekali lagi strateginya adalah mengedepankan upaya pencegahan, kemudian dengan tegas melakukan penindakan apabila ada pelanggaran. Temukan pelanggaran itu. Jadi pencegahannya ini bisa panjang sekali ini Pak, dilaksanakan gitu ya. Kalau diruntut jadi panjang gitu iya. ya Pak. Baik, terkait tadi ada pelanggaran atau tidak, nanti saya akan bicarakan lagi hal tersebut Pak. Nah ini saya mau beralih ke KPU lagi nih untuk Bapak Hamud. Ini menarik ini, kalau dari Bawaslu ini pastinya kan tadi mengawasi, menindaklanjuti juga apalagi nanti ada pelanggaran gitu kan. Karena tidak mungkin tidak ada begitu ya Pak. Pastinya ada kan? Dan meminimalisir untuk pelanggaran tersebut. Dan kemudian dari KPU sendiri ini yang mana sudah dijelaskan tadi terkait tahapan baik itu perencanaan program, kemudian verifikasi itu tadi, muncul pertanyaan nih Pak untuk partisipannya sendiri. Dari KPU ini partisipan jumlah pemilih sejauh ini. Kemudian syarat menjadi pemilih sendiri ini apakah mungkin yang usianya belum masuk di standar begitu ya, 17 tahun ke atas, tapi sudah menikah. Hal tersebut apakah boleh menjadi syarat untuk memilih begitu Pak? Monggo dijelaskan. Begini Mbak Bella, pertama soal partisipasi. Kita baru saja menyelesaikan 2 pemilihan. Yang satu pemilihan, yang satu pemilu 2019 dan Pilkada serentak 2020. Di pemilu 2019, angka partisipasi kita di angka 80, sekian persen. Dan ini tentu angka yang sangat tinggi, melebihi target partisipasi nasional yang 77,5%. Nah, kita di angka 80. Tetapi di Pilkada, angka partisipasi itu menurun. Partisipasi Pilkada itu cuma 77,4%. Jadi target nasionalnya 77,5, jadi kurang 0,1% untuk target partisipasi nasionalnya. Tetapi yang perlu dicermati sebenarnya adalah bahwa dari pelaksanaan pilkada ke pilkada, pemilu ke pemilu, ini adalah salah satu tingkat partisipasi tertinggi dibanding dengan pemilu sebelumnya atau pilkada-pilkada sebelumnya. Nah, yang perlu dicermati sebenarnya adalah, tetapi ini butuh penelitian lebih lanjut sebenarnya. Ini sebenarnya keberhasilan ini ditentukan oleh siapa? Kira-kira begitu. Apakah karena tingkat keaktifan dari penyelenggara pemilu yang melakukan sosialisasi misalnya, atau ada kesadaran yang tinggi di tingkatan masyarakat sehingga sadar betul bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menyalurkan hak pilihnya di proses pemilu dan pemilihan, atau ada faktor-faktor lain yang mendorong sehingga angka partisipasi itu menjadi tinggi. Makanya saya katakan butuh penelitian lebih lanjut. Tetapi kalau boleh diklaim, maka sebenarnya ini tentu menjadi keberhasilan bersama. Di satu sisi keberhasilan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara,
keberhasilan peserta pemilu, ada calon bupati, wakil bupati, ada partai politik yang tentu juga punya kepentingan mendorong pemilih untuk datang ke TPS, dan juga tentu keberhasilan pihak-pihak yang selama ini ikut berperan dalam proses pemilu dan pilkada. Tetapi tentu ada faktor-faktor kunci yang seharusnya butuh penelitian lebih lanjut untuk mengetahui lebih dalam sebenarnya karena apa sih ini tingkat partisipasinya menjadi lonjakannya menjadi sedemikian tinggi daripada pemilu atau pilkada sebelumnya. Dan sejauh ini kita belum mendapatkan jawaban pasti tentang itu. Kira-kira kenapa kemudian angka partisipasi pemilu itu sangat tinggi, pilkada juga tinggi begitu. Di angka 80 dan 77, sekian persen itu. Nah, kemudian yang kedua soal faktor pemilih. Faktor pemilih. Seperti yang tadi Mbak Bella sampaikan soal nanti kira-kira seperti apa syarat pemilih itu, ya kan? Kalau syarat pemilih yang pertama tentu berusia 17 tahun, warga negara Indonesia. Kalaupun belum usia 17 tahun tapi sudah menikah, sudah atau pernah menikah. Nah, sudah atau pernah kan beda ya. Sudah itu berarti sampai sekarang masih punya pasangan. Kalau pernah itu berarti pernah punya pasangan tetapi sekarang sudah nggak punya pasangan tetapi belum 17 tahun. Nah, itu juga punya hak untuk memilih. Punya hak untuk menggunakan hak pilihnya. Karena memang tentu nanti pada saat ketika yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah atau pernah nikah itu juga wajib memiliki EKTP sebagai syarat wajib untuk menjadi pemilih. Kira-kira begitu, Mbak. Oke. Baik. Jadi runtut sekali ya begitu ya tahapannya juga. Untuk mungkin tadinya yang memang usianya belum mencapai tapi yang dijelaskan tadi sudah menikah atau pernah menikah bisa kok menjadi pemilih ya. Dan untuk partisipannya tadi Pak, mungkin untuk teman-teman mungkin kan banyak yang datang ke tempat pemilih kemudian ke TPS tapi mereka hanya datang saja udah kelar nyoblos udah pulang tuh. Dan itu kan alangkah baiknya ada niat begitu ya, niat oh aku ingin Indonesia ini lebih baik lagi, mungkin ingin Kabupaten Blora lebih baik lagi. Jadi apakah yang diharapkan dari KPU itu seperti itu juga? Jadi nggak cuma milih datang kemudian pulang begitu Pak? Monggo. Jadi begini ya, pemilu ini kan dia bentuk musyawarah terbesar, begitu. Karena ini adalah satu-satunya metode musyawarah yang diikuti oleh seluruh rakyat yang mempunyai mencukupi persyaratan. Begitu. Kita tidak menemukan metode lain di luar pemilu yang kira-kira seluruh masyarakat itu bisa terlibat. Hanya pemilu ini, yang lainnya nggak ada. Nah, sehingga ini memang seharusnya dimanfaatkan secara betul-betul oleh seluruh warga masyarakat yang mempunyai hak pilih atau memenuhi syarat. Ini penting. Sehingga pemilu ini tidak hanya sekedar kerja-kerja formalitas, mencari pemimpin daerah maupun pemimpin negara. Seharusnya begitu. Sehingga pemilu atau pemilihan ini seharusnya menjadi ajang untuk memilih orang-orang terbaik, kader-kader terbaik daerah maupun kader terbaik nasional, karena mereka lah yang akan menentukan kira-kira nasib daerah ini, nasib negara ini. Kalau daerah dan negaranya berarti adalah nasib pemilihnya juga kan, selama 5 tahun itu. Sehingga harapannya pemilih itu datang ke TPS itu niat pertamanya adalah atas dasar kesadaran, kesadaran yang penuh, bukan atas motivasi yang lain. Kalaupun ada motivasi yang lain ya boleh saja gitu. Tetapi seharusnya idealnya adalah berangkat dari kesadaran. Cuman problemnya begini, bahwa membangun kesadaran di sekian juta pemilih, atau kalau ditaruh di Blora itu ada sekitar 700.000 pemilih. 700.000 pemilih ini mereka punya latar belakang yang beragam. Pendidikannya beragam, latar ekonominya beragam, latar masalahnya juga beragam. Sehingga ada isi kepala yang kira ragamnya 700.000. Nah, kira-kira begitu kan. Nah, penyelenggara pemilu atau stakeholder kunci itu punya kepentingan supaya pemilih itu datang ke TPS atas dasar kesadaran untuk memilih pemimpin yang terbaik. Kan begitu. Mereka sadar betul bahwa ini pemilihan ini sangat penting. Tidak sekedar formalitas habis nyoblos pulang besok ya nggak ada apa-apa ya kembali ke aktivitas semula begitu. Nah, ini tentu menjadi beban kita semua, menjadi tanggung jawab kita semua supaya memberikan kesadaran bahwa ini penting loh.
Ini nggak hanya sekedar Anda datang ke TPS milih orang yang bisa dicoblos begitu, tapi ini benar. Jadi sebelum Anda nyoblos itu ketahui dulu yang mau dicoblos ini siapa, latar belakangnya apa, kira-kira gitu, visi misinya apa, track recordnya seperti apa. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab yang besar. Salah satunya adalah penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara inilah yang punya data dokumen yang diserahkan oleh calon peserta kepada KPU, ya kan? Misalnya di pendaftaran itu setiap calon peserta itu wajib menyerahkan profil mereka. Nah, dari profil ini tentu akan diketahui rekam jejaknya, keterlibatan mereka di proses kehidupan bermasyarakat, kemudian partisipasi mereka dalam kehidupan bernegara, berdaerah itu sebenarnya berapa? Kontribusi mereka terhadap untuk daerah atau untuk negara ini sebenarnya seperti apa? Nah, tentu penyelenggara terutama KPU dalam hal ini itu punya kewajiban untuk menjelaskan kepada pemilih, supaya mereka ketika mau menentukan pilihan di bilik itu, saya mau pilih si A, saya mau pilih si B itu sudah tahu. Cuman sekali lagi bahwa itu nggak mudah. Nah, kita berhadapan dengan sekian ratus ribu pemilih dengan latar belakang yang berbeda, pemahaman yang berbeda tentang pemilu. Sementara kita dihadapkan pada keterbatasan alat untuk menyampaikan. Nah, misalnya bahwa tentu KPU tidak punya anggaran yang sangat luas untuk datang door to door misalnya, menyampaikan, menjelaskan ke satu persatu orang. Tetapi dari keterbatasan ini tentu KPU harus mencari celah, ya kan? Bagaimana kita mampu menjelaskan bahwa pemilu ini penting, bagaimana profil calon yang akan dicoblos ini, ya kan, kepada masyarakat dengan segala keterbatasan yang ada. Ya, makanya kan misalnya kita sosialisasi dengan melibatkan banyak pihak, sampai ke tingkat RT RW misalnya. Jadi ibaratnya kita menyebutnya sampai jantung pertahanan pemilih, kira-kira begitu. Jantung pertahanan pemilih itu ada di rumah tangga kan berarti. Nah, seharusnya kita bisa menjangkau sejauh itu. Nah, kemudian kita manfaatkan beberapa media sosial misalnya. Nah, ini tentu dalam rangka mencari celah di tengah keterbatasan kita dalam rangka mendistribusi informasi terkait dengan tahapan dan juga calon yang akan dipilih dalam proses pelaksanaan pemilu atau pemilihan itu. Baik, berarti memang harus perlu untuk mengetahui track record-nya ya. Ya, itu menjadi penting. Pilih itu siapa, jadi nggak cuma asal nyoblos pulang gitu ya. Karena nanti untuk 5 tahun ke depannya itu penting sekali. Oh, ini yang saya pilih dulu, ya begitu betul. Ya Pak. Baik. Kemudian saya mau beralih ke Bawaslu ini, Pak Lulus, terkait perekrutan begitu untuk calon pengawas baik itu di tingkat desa maupun kecamatan, apakah sudah dilakukan, kemudian masuk dalam tahap yang mana? Monggo Bapak bisa dijelaskan. Terima kasih Mbak. Barangkali sebelum itu saya boleh menambah sedikit tentang partisipasi ini. Karena menarik sekali. Karena kalau kita tengok dari partisipasi ini, sebenarnya demokrasi secara formal itu kelihatannya selesai gitu. Tapi secara substansial ini kan, ini yang perlu tadi disampaikan oleh Pak Hamdun, harus kita tingkatkan bersama-sama. Ini sosialisasi itu harus betul-betul masif dilaksanakan. Ya, masyarakat itu harus betul-betul menyadari gitu ya. Jadi penting sekali memang pemilu yang 5 tahun sekali diselenggarakan ini dengan biaya yang tidak sedikit gitu ya. Ini ayo dijadikan ini sebagai media, sebagai alat evaluasi, sebagai alat seleksi begitu loh. Kalau kemarin yang sudah terpilih begitu ya, misalnya kok selama ini sudah mau pemilu lagi kok tidak sesuai dengan harapan di awal, ya nanti jangan dipilih lagi gitu loh. Ini gampang gitu loh gambarannya masyarakat gitu ya. Dan yang calon-calon baru misalnya harus betul-betul tahu track recordnya gitu kan. Udah calon lama kan, oh kemarin gitu. Jadi masyarakat ini harus betul-betul dengan pemilu ini jangan sampai pemilu baru kemarin, baru 6 bulan, setahun, wes gelo gitu kan. Kemarin yang milih saya gitu ya, agenisasi gitu, setahun udah menyesal, itu kan jangan sampai. Ya memilih orang, memilih pendamping, memilih wakil itu ya kayak memilih pendamping hidup kira-kira. Jadi betul-betul ini ada, diteliti dulu lah track recordnya begitu. Ini saya kira perlu kita sampaikan ke masyarakat, makanya sekali lagi ini bukan merupakan tanggung jawab kita penyelenggara saja, KPU Bawaslu saja, tapi semua elemen.
ini kita sosialisasikan ya, kita bumikan kepada masyarakat supaya pemilu sebentar lagi, pemilu ini penting. Kita evaluasi dia, kita seleksi dia begitu. Sama begitu kan ini kan secara substansi kena. Iya, jadi masyarakat itu kan pemilu ini kan harus memperbaiki gitu. Dilaksanakan 5 tahun sekali, biayanya mahal, melibatkan banyak pihak. Kalau tidak memperbaiki, negara rugi, kita semuanya rakyat rugi kan gitu. Anggaran juga ya. Pemilu ini penting sekali. Catatannya itu. Sekali. Nah, Benar. terkait dengan rekrutmen, Mbak. Jadi begini, tahapan tadi disampaikan sudah di launching. Ya, ini kami juga baru mendapatkan informasi terbaru. Memang kita bekerja berdasarkan regulasi, berdasarkan perintah. Gitu. Saat ini memang rekrutmen untuk jajaran ad hoc kami belum. Ya, barangkali nanti akhir Agustus atau awal September. Sebenarnya kalau di regulasi sih bunyi ya, sebulan sebelum tahapan gitu. Tapi kita tahu lah gitu ya, tahapan saat ini kan ya namanya tahapan bertahap. Saat ini tadi disampaikan setelah launching, proses pendaftaran peserta ini tadi di tingkat pusat dulu, artinya kita yang di kabupaten ini saat ini memang kenyataannya kan belum begitu sibuk, belum perlu banyak melibatkan advokat begitu. Nah nanti kira-kira proporsional lah, sekitar barangkali kalau udah akhir Agustus, awal September sekitar itu Bang kira-kira untuk rekrutmen garda terdepan kami. Iya, kita menyebutnya begitu kalau di Bawaslu itu ya. Jadi kan jajaran kami yang paling bawah itu kita menyebutnya seringnya garda terdepan kami. Ujung tombak ya? Ujung tombak. Asal jangan ujung tombak aja. Soalnya kalau udah ada teman-teman yang di depan itu, kita yang di kabupaten nggak bisa apa-apa kenyataannya itu. Semuanya dari teman-teman itu. Baik, tadi ujung tombak ya Pak. Iya, betul. Terus Bapak bilang ujung tombak. Menarik ini Pak. Jadi saya muncul pertanyaan terkait anggaran. Mungkin ini masuk krusial gitu ya Pak. Dari KPU sendiri, apakah anggarannya sendiri sudah dipersiapkan dengan sebaik mungkin begitu? Monggo Bapak. Begini Mbak Bella, karena kan memang kita ini kan vertikal ya. Iya. Pemilu itu semua anggaran dari APBN. Kemudian kegiatan anggarannya juga top down. Jadi kita menerima dari KPU RI. Nah, anggaran itu nanti yang tentukan adalah KPU RI. Kita terima dari KPU RI. Hari ini saya belum tahu perkembangannya antara KPU RI dengan pemerintah dan Komisi 2 seperti apa kesepakatan terkait dengan anggaran itu. Nah, tetapi yang sudah banyak beredar di media kan kemarin KPU mengajukan 76 triliun itu untuk tahapan dari awal sampai dengan akhir. Cuman apakah anggaran 76 triliun itu kemudian terkoreksi lagi ataukah tidak, ini kita belum mendapatkan informasi pastinya. Tapi yang jelas tentu para stakeholder di tingkat pusat, mulai dari pemerintah, kemudian DPR RI dan juga KPU tentu akan mempertimbangkan secara matang, jangan sampai kemudian kendala anggaran ini kemudian menjadi kendala besar untuk pelaksanaan pemilu. Karena ini urusannya konstitusi negara, kira-kira begitu. Dan saya kira soal anggaran nanti tetap akan diselesaikan dan tidak akan mengganggu tahapan pemilu secara umum. Nah, tetapi kita yang di kabupaten sampai dengan hari ini memang belum seluruh tahapan yang sampai 2022. Karena kan ini berhenti di tahun anggaran 2022. Kita dipenuhi dulu di anggaran 2022. Kemudian setelah itu nanti di akhir Desember kita akan bahas lagi untuk kebutuhan anggaran di 2023. Yang sekarang kita belum terpenuhi semuanya. Kalaupun ada anggaran itu belum mampu mengakomodir seluruh tahapan di KPU Kabupaten. Nah, sehingga hari ini kita sudah menyusun rencana kegiatan, termasuk rencana kebutuhan anggaran sampai dengan akhir Desember 2022. Cuman berapa nanti yang akan disetujui oleh KPU RI, apakah ada tambahan, ataukah ada pengurangan, ataukah sama dengan yang kita ajukan ke KPU RI. Nah, tentu ini nanti menjadi kewenangan sepenuhnya oleh KPU RI. Tapi harapan kita sebelum nanti itu disepakati tentu ada proses dialog, diskusi antara kita dengan KPU RI melalui KPU Provinsi untuk membahas kebutuhan anggaran di masing-masing kabupaten, khususnya di Blora gitu. Baik Bapak, terkait anggaran tadi sudah dijelaskan oleh jenengan. Kemudian apa sih yang menjadi pembeda dari kabupaten-kabupaten lain atau kota-kota lain di Kabupaten Blora ini, KPU yang akan diselenggarakan, pemilu yang akan diselenggarakan nanti oleh KPU dan juga Bawaslu di Kabupaten Blora? Ciri khas dari Kabupaten Blora sendiri nantinya apa?
Kalau secara umum sebenarnya sih nggak ada perbedaan yang kemudian membuat kontradiksi antara kita dengan kabupaten sekitar. Taruh misalnya kita ini kan Blora ini masuk ke dalam wilayah kabupaten kota di wilayah timur Jawa Tengah. Iya. Kita berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur. Kita Rembang, Sragen, kemudian terdekat ada Pati, Purwodadi, Grobogan, begitu kira-kira. Nah itu saya kira memang tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara kabupaten kota di sekitar Kabupaten Blora yang yang kemudian memunculkan kontradiksi yang terlalu tajam. Tetapi secara umum begini, bahwa itu bisa dilihat dari misalnya soal geografi misalnya. Kita ini berbatasan langsung dengan Bojonegoro yang ikutnya Jawa Timur. Maka sedikit banyak pasti akan ada ya kayak semacam akulturasi begitulah. Orang Jawa Tengah yang kira-kira pusat tradisinya kuat itu daerah Solo, Jogja, kira-kira begitu ya. Kemudian dengan orang Jawa Timur yang punya karakter kayak semacam Madura, Jawa, Surabaya begitu kira-kira. Nah kemudian ada percampuran di situ. Itu dari sisi geografi. Nah kemudian dari sisi demografi kira-kira begitulah. Kita ini kan masuk dalam kategori kabupaten pinggiran. Ya taruh bisa disebut kabupaten desa kira-kira begitu. Bahkan data terbaru kemarin kan kita masuk kabupaten tersepi di Jawa Tengah. Nah, kira-kira begitu. Kabupaten tersepi itu karena memang tingkat kepadatannya itu kita terendah. Nah, tingkat kepadatan terhadap Jawa Tengah karena memang kita ini separuh wilayahnya adalah hutan yang itu dikuasai oleh perhutani. Sehingga konsentrasi penduduknya itu ada di beberapa tempat, tidak menyebar karena tempat yang milik perhutani tentu tidak dapat dijadikan pemukiman. Nah, karena memang kita ini pinggiran, kemudian banyak wilayah kita ini adalah wilayah perhutani atau kita ini hidup di dalam tengah hutan kira-kira begitu. Sedikit banyak ini kan membentuk karakter masyarakatnya. Nah, masyarakat desa kira-kira begitu. Masyarakat desa itu lebih banyak pasifnya daripada aktifnya. Kemudian mungkin masyarakat kita ini juga nggak seterbuka orang-orang Semarang Raya, Solo Raya begitu ya. Yang memang mereka itu menjadi, taruhlah kalau di Jawa Tengah itu menjadi lebih utama pusat peradabannya daripada di Blora, kira-kira begitu. Nah ini tentu membentuk karakter yang pasif. Nah pasif ini ada dua kemungkinan. Pasif itu larinya nanti ke apatis, ya kan. Tetapi pasif ini bisa jadi juga akan proses dinamikanya nggak terlalu tinggi, sehingga membuat proses apapun di Blora itu menjadi adem ayem. Nah kira-kira begitu. Nah setidaknya dalam pemilu, dalam sejarah pemilu kita maupun pemilihan itu kita tidak pernah menemukan dinamika antar peserta pemilu yang kemudian sampai menimbulkan kerusuhan. Kira-kira begitu Pak Lulus ya? Nggak pernah ada. Nah itu bisa jadi dipengaruhi karena memang masyarakat kita ini adalah masyarakat pinggiran, masyarakat desa yang lebih banyak pasif begitu, lebih banyak manutnya begitu. Sehingga ini dari sisi itu bagus. Tetapi dari sisi masyarakatnya kurang terbuka, kemudian kurang aktif, ini juga menimbulkan satu beban kalau nggak mau dikatakan masalah, kira-kira begitu Mbak ya. Artinya kalau mereka nggak dikasih itu juga nggak akan gerak, kira-kira begitu. Lalu misalnya kalau kebutuhannya adalah pemilu atau pemilihan misalnya, kita ini kan sebenarnya berharap pemilih itu adalah pemilih yang aktif. Setiap apapun yang kita lakukan, tahapan yang kita laksanakan itu mendapatkan feedback, respon yang banyak dari masyarakat. Benar. Cuman masalahnya memang sejauh ini itu nggak pernah kita temukan bahwa ada respon yang sangat aktif dari publik, dari masyarakat. Nah bisa jadi dipengaruhi karena memang karakter masyarakatnya yang seperti itu. Nah makanya ini kemudian menjadi tanggung jawab penyelenggara untuk lebih aktif ketika tahu bahwa kita ini masyarakat yang lebih banyak pasifnya daripada aktifnya. Nah, kira-kira gitu. Nah, maka ini kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana masyarakat yang pasif ini tetap mendapatkan asupan informasi yang cukup. Soal seluruh tahapan pemilu dan pemilihan yang kita selenggarakan. Nah, jangan-jangan sampai kemudian ini sudah kita tahu setidaknya ada satu potensi masalah,
kita nggak menemukan cara-cara untuk memberikan asupan informasi kepada mereka. Nah ini kan semakin nggak tahu mereka ini. Nah ini setidaknya barangkali itu yang kemudian sedikit membedakan antara kita dengan daerah di kabupaten sekitar. Taruh misalnya Rembang itu adalah daerah pesisir. Pesisir itu kira-kira masyarakatnya lebih keras, lebih terbuka, lebih aktif daripada masyarakat pedalaman. Kira-kira begitu. Sragen itu sekarang menjadi jalur perlintasan nasional, kira-kira begitu ya. Dan ini tentu akan mempengaruhi juga karakter masyarakatnya. Karakter masyarakatnya. Nah, kira-kira begitu. Itu barangkali penilaian saya soal ini yang agak membedakan antara kita dengan Kabupaten ya dan di kota kabupaten lain. sekitar, kira-kira Oke, begitu ya. baik. Jadi menjadi PR juga ya bagi KPU dan Bawaslu juga penyelenggara dengan masyarakat yang pasif tersebut ya Iya, Pak. betul, Jadi ya. diharapkannya juga ini masyarakat Kabupaten Blora juga harapannya aktif. Ayolah kembali lagi mungkin walaupun ya dikatakanlah tadi ya 50% perhutani Iya. memang, tapi itu tidak menyurutkan semangat masyarakat Kabupaten Blora untuk nantinya dalam penyelenggaraan pemilu dan juga pilkada juga ikut andil dalam hal tersebut. Iya. Jadi ada sinergi juga antara masyarakat walaupun minim tadi, walaupun dalam arti Bapak bilang tadi walaupun deso tadi ya Pak, tapi itu lagi-lagi tidak menyurutkan semangat untuk ayo bareng-bareng untuk pemilu dan pilkada ini serentak di 2024 nanti, begitu ya Pak. Iya. Dan kemudian nih saya mau beralih ke Bawaslu begitu ya, terima kasih Pak Ahmud tadi. Untuk Bawaslu sendiri ini untuk persiapannya tadi kan sudah dijelaskan ya Pak ya, untuk perekrutan dan sebagainya macamnya. Kemudian tadi yang membedakan ini ada launching buku juga, kemudian short movie juga, ILM juga sudah ditayangkan begitu ya di channel YouTube-nya ya. Mungkin ada kesan dan pesan gitu yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Blora, mungkin terkait pengawasan dan sebagainya macamnya, lebih apa Pak yang harus dilakukan dari Bawaslu sendiri, kesan pesannya, monggo Bapak. Iya, jadi bagi Bawaslu ini pengawasan itu sejatinya kan milik seluruh masyarakat. Gitu. Kita ini saat ini dipercaya ya bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan di pemilu ini, sehingga masih terkait dengan strategi pengawasan yang tadi saya sampaikan. Ini kami melakukan mengedepankan pencegahan ya melalui sosialisasi, melalui publikasi, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat di dalam pemilu dan pengawasan ini. Sehingga ini yang selalu kita sampaikan masyarakat. Ayo sama-sama terlibat di dalam pemilu ini. Bahwa terlibat itu tidak hanya sekedar datang ke TPS kemudian nyoblos gitu. Lebih dari itu nyoblos kadang-kadang secara substansi seperti saya uraikan tadi belum kena begitu ya. Nah, ini kita mengajak aktif masyarakat. Ayo aktif, bahwa aktif di dalam pemilu ini banyak sekali jalannya. Iya, bisa bergabung dengan penyelenggara di KPU, di Bawaslu gitu ya, bisa melakukan pengawasan bersama-sama, pencegahan bersama-sama itu. Sehingga ini yang kita sampaikan kepada masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan Bawaslu tadi saya sampaikan banyak. Kita punya Saka Adiasta, punya SKPP, punya MOU dengan lembaga, dengan kampus, sekolahan, pondok pesantren dan lain-lain. Ini pada kelompok-kelompok masyarakat yang lain, mari kita maksimalkan bersama-sama gitu, mengajak kepada masyarakat ini gitu. Terkait mengajak masyarakat nih Pak. Kemudian saya muncul pertanyaan lagi, apakah untuk PNS dan juga ASN ini ada netralitas sendiri untuk mereka begitu Pak? Monggo dijelaskan Bapak. Iya. Menarik ini, jadi netralitas ASN ini sangat penting ya. Bahwa sebelum itu saya mundur ke sedikit, ada hal-hal yang bisa merusak demokrasi, sangat bisa merusak pemilu itu ya. Yang paling penting ini yang merupakan kerawanan ya, yang harus kita waspadai bersama-sama. Ya, selain tadi netralitas ASN tentu kita tahu semua lah, mana politik itu tentu menjadi perhatian kita untuk sama-sama kita usahakan tidak kenal lelah dengan sosialisasi, dengan mengajak untuk menolak money politik itu. Maka tadi belum saya sampaikan Bawaslu itu sebenarnya punya program unggulan juga. Ada yang namanya program Desa Pengawasan dan Desa Anpol. Desa Anti Politik Uang. Gitu ya. Ini kita semacam
diseminasi ya, kita buat di desa-desa supaya nanti pada saatnya ya kalau tahun 2024 ini belum bisa 100% ya nanti ke belakang lagi lah kira-kira begitu ya. Orang itu akan semakin banyak mau dan berani menolak adanya money politik semacam itu. Ada kelompok-kelompok pemuda di desa menolak money politik gitu ya, di desa-desa kami dan semuanya desa. Harapannya semacam itu. Jadi ini penting. Terus kemudian yang bisa merusak pemilu lagi ini adalah adanya ya milenial mesti hoax berita-berita ini penting sekali, bisa memutarbalikkan fakta ya, bisa di bidang seterusnya. Ini masyarakat ini kalau kita tidak sampaikan, kita tidak ajak sama-sama, ayo teliti, ayo seleksi, dan asal lempar forward dan seterusnya, semakin kacau ini bahaya ini. Bisa memutarbalikkan. Itu selain hoax, ini ada yang penting lagi juga, yaitu tadi terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, kemudian netralitas ASN. Ini sangat menarik dan menjadi fokus kita bersama ya. Kami menyampaikan begitu. Kenapa? Karena di pemilu terakhir kita di Kabupaten Blora ini cukup ya lumayan apa namanya ya, dinamis soal ini netralitas ASN. Paling tidak itu ada temuan, ada laporan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Blora, kemudian sampai diproses, dilakukan penindakan, penanganan pelanggaran ini, dan sampai ya punishment-nya sampai turun. Jadi dari KASN kemudian memberikan punishment sesuai dengan regulasinya di kepegawaian itu, ini sampai beberapa di Kabupaten Blora termasuk. Ya, ini harus menjadi perhatian kita bersama begitu ya. Jadi itu netralitas ASN. Ayo karena oleh regulasi diamanatkan untuk netral. Ini kami mengajak bersama-sama. Ayolah netral di dalam pemilu ini. Ya, untuk netral itu banyak jalan. Bisa gabung dengan kami, bisa membantu kami dan lain-lain begitu ya. Di Bawaslu, di KPU gitu. Kalau kadang-kadang ada alasan, udah bagaimana kami bisa netral, kami punya hak pilih. Bagaimana kami bisa mengenal para calon kalau kami tidak mengikuti kampanye dan seterusnya. Nanti padahal kalau di kampanye seringnya menjadi masalah begitu. Sekarang kan eranya milenial. Kan bisa bisa dicari di internet ya, di Google dan seterusnya soal ini apa kampanye nanti yang dilakukan oleh teman-teman peserta oleh KPU itu kan aman-aman saja itu sebenarnya. Kalau itu menjadi alasan saya kira enggak lah. Ayo kita netral. Memang sih ya barangkali maklum sudah menjadi kodratnya ya namanya manusia. Itu selalu ingin memaksimalkan, memanfaatkan kesempatan, kekuatan, jabatan itu. Manusiawi biasanya begitu. Tetapi ya tugas kita bersama untuk ya meminimalisir itu. Teman-teman harus kita ajak untuk itu ya. Ayo sesuai dengan regulasi. Kalau kami yang di penyelenggara pemilu itu sudah baik, sudah sesuai dengan regulasi, ya. Kemudian nanti ditambah lagi pemerintah, ASN-nya sudah mau sesuai dengan regulasi, tidak melakukan pelanggaran. Nanti pesertanya begitu, ya, tidak melakukan pelanggaran karena sudah paham dari sosialisasi kita, paham aturannya, dan secara substansi ini paham kalau pemilu itu harus memperbaiki, gitu ya. Kemudian masyarakatnya kita gandeng juga, masih ada yang mau ngasih money politik misalnya, diajak untuk melanggar, ditolak. Sebenarnya kan selesai itu, ya. Penyelenggaranya baik, pesertanya baik, pemilihnya baik, kualitasnya luar biasa. Tapi ada tapinya. Ini yang sulit jadi kita laksanakan ini. Tapi sesulit apapun, kita pantang mundur. Iya, benar. Ya, kita membentuk desa-desa Anpol itu kadang-kadang anti politik uang tadi ya, Pak? Ditolak, kadang ya ada yang tidak percaya, apatis, alah Bawaslu. Tapi kita ya anti kalah, anti mundur pokoknya. Terus menerus. Ini kita sudah banyak ini ya, hampir sekitar 20-an desa pengawasan dan desa anti politik se-Kabupaten Blora ini Bawaslu sudah. Ya, harapannya ini tadi diseminasi. Kita punya sekoci-sekoci yang kira-kira nanti bisa berkembang ke seluruh Blora begitu harapannya. Amin, diharapkannya seperti teman-teman itu mau menolak politik uang, kemudian mau menolak pelanggaran-pelanggaran yang lain, perangkat harus netral, netral, ayo tolak ya. Paling enggak itu berpartisipasi ngawasi bareng, nanti laporkan ke Bawaslu kira-kira ini konsepnya seperti itu sebenarnya Bawaslu, sehingga tujuannya utamanya adalah kualitas dari
pemilu itu tadi. Saya kira begitu, Pak. Baik, jadi tetap ada kualitasnya sendiri ya, dari Bawaslu, pengawasan, kemudian anti politik uang tadi ya. Jadi apabila nanti seperti yang tadi Bapak sampaikan terkait berita hoax begitu ya, kebanyakan kan anak-anak muda sekarang kan hanya melihatnya secara framing begitu ya, dibingkai kecil saja, kemudian diambil, disebarluaskan, padahal berita yang sebenarnya tidak seperti itu ya. Gitu yang menjadi PR juga, kunci utama fokus dari Bawaslu dan juga KPU ya dalam hal pemilu nantinya. Kemudian terkait tadi Pak, berarti yang ditekankan yang menjadi fokus utama dari Bawaslu yaitu mengawasi tadi ya, apabila ada pelanggaran nantinya yang mengetahui oh ini PNS atau ASN ini melanggar, ya udah dilaporkan saja begitu ya, benar ya Pak? Baik, yang menjadi fokus utamanya itu. Kemudian sebelum saya kembali lagi kepada Bawaslu, saya mau ke KPU dulu nih untuk pesan dan juga kesan seperti yang disampaikan juga oleh Bawaslu. Dari KPU sendiri apakah ada pesan-kesan sendiri yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Blora untuk pemilu dan juga Pilkada 2024 mendatang? Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Bella. Begini, kita ini kan penyelenggara teknis. KPU itu kan penyelenggara teknis ya. Kemudian kita ini pelayan. Ada dua pihak yang harus kita layani secara maksimal. Itu ada masyarakat. Benar. Ini Bawaslu masuk masyarakat ini. Bawaslu bisa masuk masyarakat, bisa masuk kelembagaan pemilu. Ini wajib kita layani. Kemudian yang kedua, kita ini menjadi pelayan peserta pemilu. Kemudian KPU itu adalah lembaga yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi penyelenggara pemilu. Pemilu itu adalah rebutan kekuasaan yang sah. Nah, kira-kira begitu. Karena proses perebutan kekuasaan tentu akan ada proses yang sangat dinamis. Benar. Nah, tentu KPU harus benar-benar menjaga bagaimana KPU mampu menjadi penyelenggara, menjadi panitia rebutan kekuasaan ini dapat melaksanakan tugasnya secara berintegritas. Benar. Sehingga KPU tidak menjadi sumber masalah. KPU itu harus menjadi penyelesai masalah, jangan menjadi sumber masalah. Nah, kuncinya tentu adalah di integritas di semua jajaran. Mulai dari KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, nanti ada badan penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan PPK, di tingkat desa PPS, dan di tingkatan TPS nanti ada KPPS. Semuanya harus dalam bingkai integritas. Sehingga penyelenggara ini mampu menjadi pijakan atau titik tolak awal untuk membangun kualitas demokrasi dan menciptakan iklim pemilu yang kondusif. Nah itu. Tetapi ini nggak bisa hanya dibebankan kepada KPU semata. Ketika yang namanya proses pemilu dan pemilihan yang sedemikian besar, melibatkan sekian banyak elemen, itu harus dikelola KPU secara sendiri. Ini tentu harus melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, kita dengan sama penyelenggara pemilu ada Bawaslu, kemudian peserta pemilu, dan yang tidak kalah penting sebenarnya adalah masyarakat. Kalau pemerintah daerah tentu sudah punya concern yang tinggi terhadap pelaksanaan pemilu atau pemilihan. Bawaslu apalagi, kira-kira begitu. Peserta pemilu apalagi. Untuk pilkada tentu ada bupati, wakil bupati calonnya, kemudian ada untuk pemilu DPR itu ada peserta pemilu, ada partai dan calon anggota DPR. Nah, ini tentu mereka punya kepentingan yang sangat kuat untuk menang. Mereka adalah kelompok utama yang paling berkepentingan terhadap pemilu ini. Tetapi masyarakat itu kadang-kadang merasa tidak menjadi bagian penting dari proses pemilu. Nah, ini yang kadang-kadang salah dimaknai. Bahwa kedudukannya itu punya tingkat kepentingan yang sama sebenarnya antara seluruh pihak itu. Pemda, penyelenggara, peserta pemilu, dan masyarakat. Kalau ada penyelenggaranya, nggak ada pesertanya, tapi nggak ada pemilihnya kan nggak jadi pemilu, Mbak. Kira-kira begitu Mbak Bella ya? Iya kan? Makanya ini menjadi elemen yang sangat penting pemilih itu. Sehingga ini sama pentingnya dengan penyelenggara, sama pentingnya dengan peserta sebenarnya. Karena ini semuanya yang menentukan. Sehingga kita berharap bahwa dengan sebegitu pentingnya peran dari pemilih ini, dan sebegitu menentukannya peran pemilih ini, ada tingkat keaktifan yang baik di pemilih. Sehingga merasa betul-betul ini milik saya gitu loh. Ini pemilu itu milik saya. Saya yang menentukan. Saya sama pentingnya dengan orang yang sekarang berebut kekuasaan. Sama. Karena yang menentukan kekuasaan itu enggak KPU. Juga bukan peserta pemilu kan. Tetapi adalah
pemilihnya. Pemilih. Ya, siapa yang menjadi penguasa itu pemilihnya. Benar. KPU cuma buruh ngerekap kira-kira begitulah ya. Ya Bawaslu buruh ngawasi kira-kira begitu. Nah, mereka yang sekarang menjadi peserta itu adalah yang merasa dirinya terbaik kan begitu. Iya kan. Nah, kemudian tetap kunci utama tetap ada di pemilih. Makanya ini menjadi penting dan dalam kesempatan yang baik ini tentu saya berharap kalaupun misalnya kemarin ada catatan-catatan tingkat keaktifan itu rendah atau lebih cenderung pasif gitu tingkat pemilih, maka mari kita bersama-sama meningkatkan keaktifan kita, apalagi kalau dari sisi tingkat pendidikan melek politiknya ini kan sebenarnya masyarakat sudah semakin membaik. Setidaknya angka pendidikan kita, jumlah penduduk kita yang sekarang sudah mengenyam pendidikan SLTA atau bahkan bangku kuliah itu jelas lebih tinggi daripada dibanding 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Sehingga kita berharap tingkat pendidikan yang semakin membaik ini diiringi dengan tingkat kesadaran yang tinggi juga. Khususnya dalam hal ini tentu adalah di proses pemilu dan demokratisasi. Sehingga kalau kelompok-kelompok yang paling menentukan ini punya kesadaran tinggi, tentu pemilu dan demokrasi yang kita harapkan semakin memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara ini dapat tercipta kualitas yang baik karena dilakukan oleh kelompok-kelompok atau stakeholder kunci yang memang memiliki kualitas dan kesadaran yang baik untuk memanfaatkan pemilu dan pemilihan ini. Kira-kira begitu Mbak Bella. Jadi tetap dibutuhkan kualitas dan sinergi juga, karena memang yang berkuasa malah pemilihnya. Iya, yang berkuasa pemilihnya. Jadi ada niatan untuk ini saya berkuasa memilih untuk kedepannya pemimpin saya seperti apa, begitu Harus saya ya Pak? evaluasi, harus saya seleksi. Karena begitu lah. Karena KPU sama Bawaslu ini ibarat kata kasarnya tadi, ya buruh ini mereka benar. saja. Jadi gitu. yang punya kekuatan menghukum itu kan sebenarnya pemilih, Mbak. Pemilih, Iya, yang punya kekuatan menghukum kan pemilih. Jadi nih untuk masyarakat Kabupaten Blora nih, kalian ini punya kuasa begitu ya untuk memilih gitu. Kemudian Pak, ini untuk statement terakhir dari KPU dan juga Bawaslu. Saya mau minta 3 kata saja untuk Bawaslu dan juga KPU. Ada statement terakhir bagi Kabupaten Blora, bagi pemilu dan juga pilkada nanti. Monggo Bapak. Melayani, integritas, kualitas. Oke, melayani, integritas, dan kualitas. Sekarang saya mau beralih ke Bawaslu nih Pak. 3 kata yang menjadi kunci utama nih dari Bawaslu untuk pemilu 2024 dan juga pilkada 2024 Kabupaten Blora. Monggo Bapak, 3 kata. Cegah, awasi, tindak. Oke, baik. Cegah, awasi, dan tindak. Baik. Itu tadi. Terima kasih Bapak Hamuda dari KPU dan juga Bapak Lulus dari Bawaslu. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir di Tribun Jateng, Tribun Forum hari ini. Dan pastinya Tribuners, terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton Tribun Forum hari ini. Jumpa lagi ke Tribun Forum selanjutnya. Tetap di Tribun Jateng. Salam sehat untuk kita semua dan awasi juga untuk pemilu yang akan datang. Salam sehat, selamat pagi. Selamat pagi.